langsung dia. Bukan datang sembarang kacang dibawa ke kota Medan. Kita bukan datang sembarang datang. Kita datang melaksanakan Isra Mi'raj dan menyambut bulan suci Ramadan. Ada pantun khusus untuk anak-anak ustadz semua ini. Ada pantun khusus untuk anak-anak. Nenek-nenek memotong rumput dipotong sambil makan. Kepada anak-anak ustadz semua, jangan meribut ketika ustadz ceramah, tolong dengarkan. Paham kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kas-kas inang dali-dali, mula urang tangkas inang kita padua nuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natawakkalu alayhi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Amma ba'du. Faqala ta'ala jalla jalaluhu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Itu versi Melayu, versi Ipin Upin. Boleh Pak Ustaz, itu irama bagaimanapun bacaan Al-Quran kalau dilantunkan dengan irama-irama yang bagus, insya Allah merasuk dalam hati. Bapak Ibu yang sudah pernah ke Mekah, Madinah, di Mekah itu memiliki ciri khasnya, di Madinah juga begitu. Kalau di Madinah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Itu di Madinah agak lembut ya. Pas baca ayat Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Itu di Madinah. Kalau di Mekah agak tinggi sedikit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalian Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Itu di Mekah. Bapak Ibu yang sudah pernah ke Mekah, itu kalau bulan Ramadan satu juz satu malam tidak terasa. Iya kan? Pulanglah kawan ini dari Mekah, pulang ke Jawa, ternyata bapak ini orang Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu kemarin kalau dia qori tidak boleh ini. Tapi kalau dia memang orang tua-tua dulu tidak pernah belajar Al-Quran, pandai pun begitu, alhamdulillah. Jangan salahkan itu. Kalau orang tua yang tidak pandai baca Quran, Ar-Rahmanir-Rahim. Kan ini terbawa-bawa logat ini sebenarnya, logat lagam Jawa. Kalau dia qori seperti Ustaz Ali Munjir tadi dibawa-bawa begitu, itu kurang asli. Ini terbawa-bawa karena kenapa? Orang tua-tua dulu tidak ada belajar Al-Quran. Apa maknanya di sini? Ini maknanya siapapun kita, latar belakang apapun kita, status apapun kita, sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan kita hanya takwa. Tengok dalam
Al-Quran. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, kami ciptakan kalian satu laki-laki dan satu perempuan, dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arafu, supaya kalian saling kenal. Saya orang Jawa pasti memiliki kekurangan, saya orang Batak pasti memiliki kekurangan, saya orang Melayu pasti memiliki kekurangan, saya orang Arab pasti memiliki kekurangan. Jangan lihat kekurangan saudaramu, tapi lihatlah kelebihannya. Insya Allah kita semua Allah akan berikan rahmat. Amin ya Rabbal. Masya Allah. Yang sama-sama kita hormati Pak Camat, Pak Ketua, Darmin Lubis, tulang semua yang hadir pada malam hari ini, terutama yang saya cintai, istri saya. Iya, istri saya bawa kemana-mana. Alhamdulillah setelah pulang ceramah sampai di hotel itu kusuk full body. Asisten pribadi. Ibu-ibu, majelis taklim, orang tua-tua kami yang hadir, semoga yang hadir ini semua Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan. Anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Yang punya utang Allah lunaskan utang-utangnya. Kencang lagi aminnya. Subhanallah. Ustaz akan ceramah dengan 3 macam, tapi pilih salah satu saja dari 3 ini. Ada 3 macam ceramah Ustaz, pilih salah satu di antara yang 3. Yang pertama ceramah marah-marah. Ini yang pertama. Yang kedua ceramah sedih. Dan yang kedua, yang ketiga ceramah lucu. Yang mana yang mau Bapak Ibu inginkan? Musyawarah dulu, musyawarah. Ibu-ibu sebelah sini, ibu-ibu. Tiga-tiganya. Bapak-bapak. Tiga-tiganya juga. Tiga-tiganya. Satu macam itu 2 jam. Kalau 3 macam 6 jam. Buat Bapak Ibu. Bapak Ibu yang puas, saya lemas. Siapa yang buat 6 jam ceramah? Pokoknya saya ceramah sampai selesai. Setuju? Bapak Ibu yang mulia, orang tua-tua kami yang kami muliakan, kita berjanji Ustadz ceramah itu ada 3 hal yang tidak boleh dilakukan jamaah ketika Ustadz ceramah. Kalau salah satu Ustadz tengok ada jamaah melakukan ini, Ustadz langsung pulang, bilang sama ketua, ayo ke hotel lah, pulang. 3 ini tidak boleh jamaah melakukannya. Yang pertama, jamaah tidak boleh menengok-nengok jam. Ini pantang ini, sedikit-sedikit tengok jam, sedikit-sedikit. Itu seolah-olah mengatakan, sudah itu saya tengok jam Tuhan. Ini mengganggu konsentrasi. Setuju ini? Yang kedua, jamaah, ini jamaah tidak boleh batuk yang disengaja. Ini tidak boleh. Kalau sakit Ustaz, kalau sakit hantam ke situ. Namanya juga orang sakit. Apa bedanya Ustaz yang disengaja? Bedanya itu tipis. Kalau sakit, itu kan sakit. Kalau yang disengaja, ujungnya ini yang membuat konsentrasi Ustaz itu terganggu. Maka di sini kepada jemaah tidak boleh batuk yang disengaja. Setuju? 2. Yang ketiga, jamaah tidak boleh ngantuk. 3 iya juga lah kawan kan? Iya juga kira udah 2 kali mimpi kawan. Ini tidak boleh. Yang 3 ini setuju nih Bapak Ibu? Masya Allah. Ada pula Ustaz Asong di sini. Masya Allah. Bilang Ustaz Asong. Ustaz Asong MMC TV. Bapak Ibu yang mulia, masuklah kita ya. Pembacaan kita ya. Tengok surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi Maha suci Allah. Ada makna di sini yang terdalam luar biasa. Mohon maaf dulu ini kepada ustaz-ustaz. Banyak di sini ustaz-ustaz yang hadir ini. Banyak ustaz-ustaz di sini kan?
Kalau begini ibu-ibu ya, begini. Kalau kita bersilat depan pendekar, itu susah, kita itu buat jurus. Iya, mengajari ikan berenang, susah itu. Iya kan? Masa kita ajari ikan berenang? Ceramah di depan ustaz itu paling susah ditampul itu. Tapi kalau salah saksi kita apa lah kan? Nanti kalau protes nanti di kamar saja di hotel. Bapak Ibu yang mulia, Subhanalladzi, Maha Suci Allah. Maha Suci Allah. Apa makna? Nanti tengok tafsir di rumah. Maha Suci Allah. Isra Mi'raj adalah salah satu peristiwa yang luar biasa yang disebut dengan peristiwa menjemput salat. Salat adalah Mi'rajul Mukminin, yaitu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Subhanalladzi, Maha Suci Allah. Apa maknanya? Seolah-olah Allah berkata, apabila engkau ingin menghadap kepada yang Maha Suci, sucikan diri terlebih dahulu. Apabila engkau ingin menghadap kepada yang Maha Suci, sucikan diri terlebih dahulu. Bagaimana cara mensucikan diri? Ada dua. Yang pertama jasmani, yang kedua rohani. Bagaimana cara jasmani? Apabila engkau ingin menghadap kepada yang Maha Suci, berwudu terlebih dahulu. Sekhusyuk apapun kita sholat, tapi wudu tidak sempurna, nol. Allah, mati mau. Ini ada kejadian, Bu. Ada kejadian, ada umurnya 67 tahun. Berwudu kan? Mau berwudu ada anak-anak sekolah Arab kan? Kalau di sini kan memang sekolah Arab. Ada anak-anak sekolah Arab. Apa? Oh, Bung, ngapain itu, Bung? Berwudu lah, apa kau ini? Ini, Bung, kata Ustaz Lubis, kalau kita berwudu itu, ini kita itu harus basah, Bung. Oh, Bung, itu ternyata ininya tidak basah. Oh, Bung, kata Ustaz Lubis, ininya itu harus basah, Bung. Kata anak yang sekolah Arab nih, apa kata Bung? Maupun saya sholat udah syukur itu. Weh, maupun saya sholat udah syukur itu. Mau sholat apa, Bung? Umur udah 67 tahun. Lah sholatan qabla wudu, nggak sah sholat seseorang kalau tidak sempurna wudunya. Maka yang pertama, apabila kita ingin menghadap kepada yang Maha Suci, sucikan diri terlebih dahulu. Jasmani, jasad kita, wudu, sempurnakan wudu. Satu. Yang kedua, ruhaniyah. Ruhaniyah mesti disucikan. Tidak ada dendam ketika kita menghadap kepada Allah. Tidak ada kedengkian ketika kita menghadap kepada Allah. Tidak ada rasa sombong ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Ghazali, ini opung-opung kami, orang tua-tua kami yang belajar tasawuf, ada 3 cara untuk mensucikan diri. Yang pertama, tahalli nafsaka minal akhlaqil mazmumah. Keluarkan sifat-sifat yang tercela dari dalam diri. Keluarkan sifat-sifat yang tercela dari dalam diri. Baru yang kedua, tahalli nafsaka minal akhlaqil mahmudah. Setelah engkau keluarkan sifat-sifat yang tercela, engkau masukkan sifat-sifat yang terpuji. Sudah selesai? Belum? Baru yang ketiga, tajalli rabbi ilaika, maka sampailah kamu kepada Tuhan secara sempurna. Subhanallah. Inilah mensucikan diri secara ruhaniah. Maka pantas Rasul SAW bersabda, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Subhanalladzi asra, yang telah memperjalankan. Apa maknanya yang telah memperjalankan? Yang telah memperjalankan di sini adalah apabila engkau ingin menghadap kepada yang Maha Suci, sucikan diri terlebih dahulu. Apabila engkau ingin bertanya tentang masalah cara mensucikan diri, maka banyak berjalan, banyak bertanya kepada ustaz dan ulama. Banyak bertanya. Bi'abdihi, hambaku. Hamba Rasul sudah diakui oleh Allah sebagai hamba Allah. Maka Allah telah memperjalankan hambanya. Maknanya di sini adalah apabila kita ingin menghadap kepada Allah yang Maha Suci, sucikan diri terlebih dahulu. Banyak-banyak bertanya kepada ustaz dan ulama untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lailan, apabila
kita ingin menghambakan diri kepada Allah, sering-sering bangun tengah malam. Jangan hanya bangun ketika mau nonton bola. Apa nanti main Barcelona dengan Real Madrid. Bangun itu, bangun. Pas tidak dibangunkan sama ibu kan, mau menjelang subuh dibangunkan. Kenapa tidak dibangunkan tadi? Wah, marah. Ibu-ibu udah pas niat bangun nanti jam 1. Niat. Pas bangun jam 1 ke belakang. Malaikat sudah mau mencatat. Ini mau sholat tahajud. Lailan bangun tengah malam untuk menghambakan diri. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Apa maknanya dari masjidil haram ke masjidil aqsa? Salat 5 kali sehari semalam mesti dikerjakan di masjid. Bagi bapak-bapak. Bu, orang tulang. Orang muda. Ada hadis khusus untuk ibu-ibu. Bapak-bapak yang dulu. Apabila seorang perempuan mendengarkan azan, ia pun berwudu dengan sempurna, ia pun mentangkan sejadahnya di kamarnya, maka sholat yang ia kerjakan sama pahalanya dengan sholat orang berjamaah di masjid. Natabu mentile. Sedap kali itu. Sholat yang dikerjakan di rumah sama pahalanya dengan sholat orang berjamaah di masjid. Ada 3 macam atau ada 3 golongan perempuan yang lebih bagus sholat di rumah daripada di masjid. Wah, ini dia. Bapak-bapak diam dulu. Ya kan? Yang ibu-ibu. Ada 3 golongan perempuan lebih bagus sholat di rumah daripada di masjid. Bukan tidak sah sholatnya di masjid, sah, tapi lebih afdal sholat di rumah. Yang pertama, ibu-ibu yang masih banyak urusan keluarga, masih banyak urusan di dalam rumah. Contoh, mentang-mentang dekat rumahnya ke masjid kan? Mentang-mentang dekat rumahnya ke masjid. Azan. Karena mau ke masjid ini masih basah. Ayo masih udah ayo masih tetap wudhu kan? Ini belum masak ini di atas kompor. Ambil telekom, kecilkan kompor. Ini belum masak masalahnya. Kecilkan dulu. Kan gitu. Lawar-lawar, sallallahu alaihi illallah, sallallahu Muhammad. Langsung berangkat. Allahu Akbar. Gulaiku ya Allah. Allah tak suka. Allah tidak suka. Lebih afdal salat di rumah itu daripada di masjid. Atau ibu-ibu yang masih punya anak atau masih kecil. Allah azan. Buwe dayang buwe campur. Mana mancuan? Mana mancuan? Buwe dayang buwe. Udah tidur anak kan? Si ibu itu udah tidur kan? Pas tidur, wudhulah. Lawar-lawar, sallallahu alaihi illallah, wudhu langsung berangkat ke masjid. Tapi sebelum berangkat tengok dulu si budak. Udah tidur. Allah Akbar. Anakku ya Allah. Jangan-jangan udah bangun. Jangan-jangan udah keluar dari boygan. Jangan-jangan udah melompat. Jangan-jangan udah keluar. Allah tidak suka. Allah tidak suka. Maka lebih bagus sholat di rumah. Kalau yang seperti itu lebih bagus sholat dulu dari masjid. Satu. Golongan yang kedua, anak-anak gadis ya Allah lebihkan paras cantiknya. Ini lebih bagus di rumah daripada di masjid. Karena nanti menimbulkan fitnah. Dua. Yang ketiga, ini mohon maaf nih ibu-ibu, mohon maaf yang ketiga ini, mohon maaf. Apa ini Ustaz? Yaitu perempuan janda cantik muda. Janda cantik muda. Ada kan? Janda cantik tua. Ini beda. Ini beda. Ini yang kita kalau janda cantik tua, enggak. Ini enggak. Janda cantik muda. Nah kan gitu kan? Ini enggak usah di rumah daripada di masjid. Kenapa Ustaz? Kita katakanlah mbak, karena umurnya baru 35 tahun kan. Sebelum kakak itu ke masjid, bapak-bapak cuma 3 orang. Ketika kakak itu sholat
si fulanah. Nah, ini lebih afdal sholat di rumah daripada di masjid. Selain daripada yang tiga ini, maka di ujung hadis itu jangan engkau larang perempuan-perempuan di antara kamu sholat di masjid. Kali itu perempuan, laki-laki tidak ada alasan sholat di masjid, mesti sholat di masjid. Sakit, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in sakit juga ke masjid. Nah, ini kan tingkat keimanan ini, tingkat keimanan. Idza ra'aitumur rajula yu'minu ila al-masjid fashhadu lahu al-iman. Apabila ada orang keluar masuk masjid, maka saksikanlah sesungguhnya dalam dirinya itu adalah iman. Bapak Ibu yang mulia, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalau 5 kali sehari semalam sudah dikerjakan di masjid, apa yang ia dapatkan? Linuriyahu min ayatina alladzi barakna haulah. Itu dulu, alladzi barakna haulah. Allah akan berikan keberkahan luar biasa bagi orang yang istiqomah salat 5 kali sehari semalam. Allah berikan keberkahan. Keberkahan apa yang dia dapatkan? Yang pertama, orang yang istiqomah salat 5 kali sehari semalam, Allah akan jauhkan dari dirinya sifat kemiskinan dan kefakiran. Satu. Yang kedua, orang yang istiqomah dalam ibadah salat, istiqomah dalam salatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan dari sakratul maut yang luar biasa. Intinya Allah akan bantu ya dalam sakratul maut, dalam husnul khotimah. Yang ketiga, orang yang istiqamah dalam salat, maka Allah jauhkan dia dari azab kubur. Yang keempat, orang yang istiqamah dalam salat, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga dari pintu yang mana yang dia sukai. Ini orang yang istiqamah dalam salat. Orang yang menyia-nyiakan salat ini sebaliknya. Orang yang menyia-nyiakan salatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan sempitkan hatinya. Allah akan berikan kepadanya sifat fakir dan miskin. Allah Subhanahu wa taala akan berikan azab ketika sakaratul maut. Allah akan berikan kepadanya azab kubur. Allah akan datangkan ke kuburnya seekor ular namanya Suzaul Aqra yang matanya keluar mengeluarkan api yang luar biasa. Siapa mereka? Orang yang menyia-nyiakan salatnya. Maka Allah akan masukkan ke mereka ke dalam neraka sakor. Tentunya ini tidak kita harapkan. Orang yang istiqamah dalam ibadah salat, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ya, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Tidak hanya keberkahan yang mereka dapatkan, apalagi yang mereka dapatkan linuriyahu min ayatina. Allah akan nampakkan tanda-tanda kebesarannya kepada orang yang istiqamah dalam salat. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Apapun yang kita ucapkan, Allah mendengar. Dalam hati kita, Allah mendengar. Apapun yang kita lakukan, Allah Maha melihat. Dalam sendirian pun kita, Allah Maha melihat. Maka orang yang istiqomah dalam sholatnya, maka akan timbul dalam dirinya pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dalam konsep surah Al-Isra ayat 1. Pertanyaannya begini, bagaimana cara supaya ibadah sholat kita adalah ibadah sholat yang berkualitas? Nah, itu dia. Ibadah sholat yang berkualitas, yang pertama, tahu ilmu sholat. Tahu ilmu sholat. Mau dengar cerita? Mau dengar cerita anak-anakku? Ada seorang kakek mempunyai 2 orang cucu, yang satu minta nyanyi dan yang satu minta cerita. Begini ceritanya. Jadi ada cerita, ada seorang kakek mempunyai 2 orang cucu, yang satu minta nyanyi dan yang satu minta cerita. Begini ceritanya. Iya, jadi ceritanya begini, ada seorang kakek. Makanya dengarkan. Ada di kampung, daerah-daerah kampung kabupaten lah. Kalau di sana namanya para bodat-bodat. Di sini apa namanya? Bodat
itu apa bahasa kita ya? Monyet lah ya. Yang memanjat kilapa apa namanya sini? Monyet. Kalau bahasa Arabnya kirdun. Kalau bahasa Inggrisnya monkey. Kalau bahasa Mandarinnya bedat. Bodat kan gitu. Yang memanjat kelapa itu. Nah ini. Jadi ada seorang kita katakan opung-opung belum terlalu opung. Baru umurnya sekitar 45-an lah. Kan belum opung-opung lah. Bapak-bapak lah kita katakan begitu. Setengah bayar. Dia cuma memiliki harta monyet tadi untuk memanjat kelapa orang, mencari upah manjat kelapa. Kemana? Bawa sepeda ontel kemana-mana terus kemana-mana. Setiap hari Sabtu ini bapak berhenti di kedai, di lapau, di kode kopi dekat masjid. Itu setiap hari Sabtu maghrib sudah di sana. Pas lewat keluarlah Pak Haji dari Munte. Keluar dari masjid, ini bapak para bodat-bodat ini selalu di sini nggak pernah sholat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bapak udah sholat maghrib. Nantilah Pak Haji. Nanti. Padahal udah mau isya. Kapan sholatnya? Dalam hati Pak Haji ini kan. Apa kata Pak Haji ini? Kalau dia datang hari Sabtu besok lagi, saya akan menyedekahkan atau saya akan bersedekah pakaian sholat. Dia prasangka baik. Mana tahu ini bapak yang punya monyet ini nggak ada pakaian sholat. Kalau dia datang hari Sabtu besok, saya akan kasih ini pakaian sholat. Alhamdulillah datang Pak. Alhamdulillah datang saat hari Sabtu. Bapak udah sholat? Belum Pak Haji. Nanti sebentar lagi. Pak, ini saya udah ada niat. Bapak tolong ini diterima, dipakai ya Pak, pakaian sholat. Kopiah peci. Kebetulan pulang umroh Bapak ini kan. Kopiah peci, baju koko, kain sarung. Alhamdulillah. Berangkatlah Pak di pendek cerita. Berangkat. Diayunnya sepedanya, diboncengnya lah. Monyetnya dari belakang. Sekali-sekali dicubit sama monyetnya dari belakang. Pas maghrib. Allahu Akbar. Maghrib di kampung-kampung begitu azannya. Sholatlah dulu. Kata bapak nih. Sholatlah dulu katanya. Yang monyet tadi. Diikatnya lah monyetnya juga. Diikatnya bodatnya dekat rambutan dekat masjid itu. Diikat sah. Kemudian dipakainya lah kopiahnya kan. Habis itu wudhu pakai kopiah, pakai baju koko, kemudian pakai kain sarung. Pas mau komat. Allah. Imam. Mana imam kita? Kata yang tukang komat. Kemana imam kita rupanya? Datang opung. Oh, saya lupa mengatakannya bahwa imam kita 2 hari yang lalu pergi pesta ke luar kota. Terus siapa yang mau jadi imam? Berbantah-bantah ini. Oh ini 60 tahun ke atas semuanya. Siapa udah pas orang berbantah-bantah, bapak yang tukang bodat tadi masuk jeng gitu kan? Pak Haji. Oh enggak. Saya musafir. Enggak. Apa aja? Kebetulan ada pula sedikit jenggotnya kan? Meyakinkan pula. Bapak, enggak. Oh, ditangkap tangannya, dulu ke depan. Kalau sudah ke depan, macam mana lagi mau menolak kan? Luruskan saf dan rapatkan. Allahu Akbar. Kan gitu? Baca Al-Fatihah, alhamdulillah lurus. Alhamdulillah, orang Islam nggak tahu Fatihah, kurang asli. Alhamdulillah. Baca ayat satu pun ayat tak ada yang hafal. Jadi ketika amin, kan lama dia berpikir apalah ayat yang mau saya baca. Apa kata jamaah di belakang? Memang mantap imam kita. Menurut paham Safiyah, antara amin dengan baca ayat itu ditunggu dulu jamaah untuk baca Fatihah. Jadi kata jamaah, memang mantap imam kita, ditunggunya kita baca Fatihah. Padahal dalam imam apalah ayat yang mau saya baca. Saya buatlah ayat kata. Dibuat-buatnya ayat itu Pak. Pakai bismillah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Aj'alna al-insa qanatan wa nakal saqadalatan wa anaqnaka saqal saqadala wa laqanatu akamatun budatu asqa wa tuntu kama yaqulu qala
baru kok. Yang ingat dia bodanya, yang ingat dia barunya itu. Apa kata nama di belakang? Memang mantap imam kita. Mantap imam ini pasti juz ke-18 ini. Karena biasa di sini kan kurang ujian binas, kurang berpala, kurang loa itu yang biasa. Ini jangan itu nasi kalau bodak. Kolahnya itu luar biasa. Kolah dirasakan terkadang uyun. Masya Allah. Allahu Akbar. Ruku, lama rukunya. Apa kata jamaah? Memang mantap imam kita. Karena menurut paham Syafi'iyah, rukunya kan lama-lama tuh. Padahal dia berpikir, apalah nanti rakaat kedua yang mau saya baca ini. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Sujud, lama sujudnya. Apa kata jamaah? Memang mantap imam kita. Mantap, lama sujudnya. Padahal dia berpikir, apalah nanti rakaat kedua yang mau saya baca ini. Allahu Akbar. Duduk antara dua sujud. Allahu Akbar. Sujud kembali. Inilah dia nggak mau ambil resiko, kan di dekat imam kan ada pintu tuh. Ketika sujud itu dah dia pun pelan, dia pelan. Tinggal kan, maksudnya diambilnya bodanya barunya lari. Lari. Apa kata jemaah di belakang? Ini coba saya intip dulu. Jangan-jangan ada yang terjadi kepada imam kita. Ditengok lagi. Semua butuh. Apa butuh bahasa Indonesia? Heboh semua. Heboh semua. Ada apa? Imam kita tak ada. Imam kita nggak ada. Imam kita hilang. Imam kita hilang. Apa kata hukum itu? Jangan-jangan imam kita cuma malaikat. Malaikat. Apa kata angkusan? Saya nggak yakin itu malaikat. Pasti Nabi Khidir. Nabi Khidir dari Hong Kong. Itu tukang monyet yang tidak tahu ilmu. Maka sholat mesti dikerjakan dengan ilmu dulu. Tahu ilmunya dulu. Bagaimana wudhu yang sempurna, bagaimana cara sholat yang sempurna, bagaimana syarat-syarat sholat, bagaimana bacaan sholat, bagaimana hal-hal yang membatalkan sholat, apa-apa yang diperbolehkan dalam sholat. Amin. Bapak Ibu yang mulia, di dalam sholat, ini contoh hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat. Nah ini kan banyak kita kadang-kadang tidak tahu ini sepele. Hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat, apa itu? Ini contoh saja. Kata Nabi, makruh bagimu dalam sholat melihat-lihat ketika sholat. Allahu Akbar. Saking lamanya imamnya baca ayat. Tengok-tengok, apalagi di Madinah itu kan banyak emas di situ. Jangan emas banyak kali. Dalam hati. Ini makruh hukumnya. Kemudian menguap. Tanpa ditutup ini hukumnya makruh. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi. Kalau sudah bersuara, banyak para ahli ulama fikih mengatakan ini sudah batal. Hati-hati. Nah, ada lagi yang dimakruhkan dalam sholat. Apa ya Ustaz? Ngantuk.
Rakaat pertama belum mau keluar. Pas mau rakaat kedua agak panjang pula imamnya. Alif Lam Mim Tanzilul Kitab la raiba fihi min Rabbil Alamin. Ya Allah, ya Rabbi. Udah mau keluar kawan. Kalau begini lebih bagus tinggalkan. Kenapa? Allah tidak sudah hak menahan sesuatu yang akan keluar. Kecuali ketika tasawuf terakhir. Kalau sudah tasawuf terakhir, Ustaz, lebih bagus ditahan. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibah. Hantam saja lah keluarkan. Kalau nggak bisa lagi dahulu bagaimana lagi? Nah, menahan sesuatu yang akan keluar ini sebenarnya makruhnya. Intinya di sini bahwa fokus kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan ilmu sholat. Ilmu sholat menuju sholat yang berkualitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Tahu ilmu sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kemana-mana awak ceramah, kemana-mana awak ceramah, dari Sabang sampai Merauke, sampai ke luar negeri, kemana-mana ceramah cuma aqua dikasih. Kemana-mana, padahal dikasih jus kokat diminum juga. Ini bercanda, ini bercanda. Maaf nih Bapak Ibu, bismillah. Jangan ditimpo untuk bapak-bapak yang merokok. Ini bapak-bapak yang merokok ini, bahwa bapak-bapak yang merokok ini jangan langsung kita ponis, merokok bapak ini, untung merokok itu ada 3. Maka selama ini kan orang tidak tahu keuntungan merokok itu. Ada yang merokok, dengarkan Ustaz, dengarkan. Kata bapak-bapak yang merokok ini, dengarkan. Ya kan itu. Jadi bapak-bapak sekarang yang merokok sudah dapat angin segar. Ada 3 keuntungan merokok. Yang pertama, ditakuti maling, rumahnya masuk. Ini yang pertama. Yang kedua ditakuti anjing. Dan yang ketiga, awet muda. Bukan sedap itu. Yang pertama, ditakuti maling, rumahnya masuk. Ditakuti maling, rumahnya masuk. Ketika jam 1 mau masuk maling, apa kata maling? Ini kapan lah bapak ditidur? Ya kan? Yang kedua, bapak-bapak yang merokok, jangan disalahkan. Bapak-bapak dan para ustaz yang merokok ini janji kita. Bapak-bapak dan ustaz-ustaz yang merokok, mulai merokok sampai sekarang, pernah enggak ketika merokok itu baca bismillah? Nggak ada itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada. Kenapa Pak? Ini realita. Ini begini. Karena rokok kan sebelum dibakar kan udah di mulut tuh. Udah di mulut, ambil mancis. Nggak ada nih kan? Nggak ada ini. Jadi rokok itu di mulut dulu baru. Yang kedua, gara-gara merokok kita sering minum dengan tangan kiri. Contoh, ini kita contohkan Pak. Ini kan rokok dengan kanan. Ketika ditanya, bapak-bapak tanya, mesti minum pakai tangan apa? Kiri apa kanan? Pasti bapak bilang kanan. Tapi rokok sering minum pakai tangan kiri. Kenapa? Rokok di tangan kanan. Bukan? Ini refleks. Ini contohnya minum ini rokok. Tukar dulu ini tidak ada ini. Jadi bapak-bapak, saya yakin dan percaya bapak-bapak yang sudah merokok pasti ingin meninggalkan rokok. Pasti ingin meninggalkan rokok. Bagaimana? Dengan niat tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Buktinya ketika mau bulan puasa, bapak-bapak yang merokok bulan puasa merokok. Enggak kan? Karena ketika nawaitu shauma ghadin an adai pada Ramadan, ketika kita niat jatuh satu hari
alamnya. Subhanallah. Insyaallah bapak-bapak yang perokok, insyaallah Allah Subhanahu wa taala hilangkan kecanduan rokok. Amin kan, Pak? Allah. Bapak Ibu yang mulia, ini yang pertama, supaya menuju ibadah sholat yang berkualitas, tahu ilmu sholat. Yang kedua, supaya sholat kita berkualitas, yaitu istiqomah. Istiqomah. Apa istiqomahnya? Sholat berjamaah, istiqomah. Di awal waktu caranya berjamaah. Caranya berjamaah di awal waktu, tempatnya di masjid atau di musola. Istiqomah. Kalau sudah begini, insyaallah sholat kita, insyaallah sholat yang berkualitas. Adapun nanti menuju khusyuknya sholat, itu tergantung kepada kita bagaimana khusyuk kita sholat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tingkatan keimanan kita kepada Allah. Maka ketika sholat kita sudah berkualitas, pantas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Ada orang bertanya, "Bapak itu sholat terus, tapi menakut terus, mencuri terus, bagaimana?" Inilah yang mestinya harus kita perbaiki dalam sholat kita. Bagaimana sholat ini bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau sudah kualitasnya bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, ini adalah sholat yang berkualitas. Kemudian sholat kualitas yang kedua, wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Apa maknanya? Belajar kita menyelesaikan masalah dengan sholat. Ada permasalahan, adukan kepada Allah. Ada masalah, adukan kepada Allah. Jangan percaya dulu kepada makhluk, tapi percaya kepada Allah baru ikhtiar. Inilah konsep yang diajarkan oleh baginda Nabi melalui konsep sholat. Bapak Ibu yang mulia, kalau kita sudah mendapatkan sholat yang berkualitas, apa yang sudah kita dapatkan? Orang yang sudah mendapatkan sholat yang berkualitas, Allah akan tanamkan kepadanya, atau Allah akan berikan kepada orang yang istiqomah dalam sholat, sakinah, mawaddah, warahmah dalam keluarganya. Allah akan tanamkan sakinah, mawaddah, warahmah, karena sholat mendatangkan sakinah, ketenangan. Ini Rasul mengatakan, as-salatu qurratu a'yun, sholat itu adalah penyejuk hatiku, penyejuk mataku. Ketika para sahabat sholat, seolah-olah sholatnya yang terakhir. Inilah sholat yang berkualitas. Maka sholat yang seperti ini adalah sholat yang mendatangkan sakinah. Bu, mau menjadi istri yang soleha? Mau menjadi istri yang soleha? Dari sholat akan timbul sifat menjadi seorang wanita yang soleha. Sholat akan membentuk seseorang menjadi seorang istri yang soleha. Bagaimana caranya? Caranya sholat 5 kali sehari semalam, istiqomah, kemudian mengadukan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan tanamkan sifat sakinah, mawaddah, warahmah menjadi istri yang soleha. Amin. Amin ya rabbal. Suami mau menjadi suami yang soleh, istiqomah dalam sholat. Itu saja, hidupkan suasana agama di rumah. Kalau sudah hidup suasana agama di rumah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkahan. Intinya jaga sholat, jaga sholat, jaga sholat. Bapak Ibu yang mulia, ada kisah. Mau dengar cerita? Ini sedih ceritanya. Sedih. Pak, ada cerita. Ada seorang anak ditanya sama bapaknya,
Anak. Siapa yang pertama yang engkau hormati? Ibu. Kemudian siapa lagi nak? Ibu. Kemudian siapa lagi nak? Ibu. Berapa kali? Oh, anak pintar. Kata bapak, anak pintar. Berapa kali tadi ibu nak? 3 kali. Berarti ibumu sekarang berapa? 1. Berarti kurang 2. Berarti kurang 2. Artinya ibumu masih kurang 2 nak. Oh iya pak. Sampaikan ke ibu ya. Ibumu mesti 3. Ibumu, baru bapakmu. Berarti bapakmu 1, ibumu 3. Sekarang kurang 2. Sampaikan ke ibu ya. Iya pak. Datang ke ibu. Bu, kata bapak, ibumu. Jadi kata bapak, ibu saya itu harus 3 bu pak. Sekarang baru 1, baru ibu. Tinggal kurang 2 lagi bu. Kata si anak ke ibunya. Oh begitu nak. Siapa bilang? Bapak. Ibu berangkat ke belakang ngambil pisang. Ngambil pisang 1. Ini apa nak? Pisang bu. Kalau dimakan untuk 3 orang diapain nak? Dipotong-potong bu. Bilang sama bapak, ini pisang untuk dimakan 3 orang harus dipotong-potong. Bawalah pisang nih sama bapak. Pak, ini pisang 3 orang memakannya harus dipotong-potong. Siapa bilang? Ibumu. Kasih aja sama ibumu semuanya. Pak, untuk mendatangkan sakinah, mawaddah dan warahmah, bahwa memang Allah hidupkan kita dalam konsep suasana agama di rumah kita. Hidupkan suasana agama. Jangan mencari gara-gara. Barang siapa yang sudah berani memberi api, beras sudah siap untuk terbakar. Ajaran agama kita mendidik kita supaya taat kepada Allah, bukan mencari gara-gara. Bahwa konsep agama kita tunduk kepada perintah Allah, tunduk kepada Nabi SAW. Hidupkan suasana agama di rumah. Insya Allah Allah akan turunkan keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah, dan itu perjalanan Isra Mi'raj. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Apa yang harus kita persiapkan untuk masuknya bulan suci Ramadan? Apa yang harus kita persiapkan? Fa'fu wasfahu, saling maaf memaafkan. Ada 3 doa Jibril yang diaminkan oleh Nabi. Jibril yang berdoa, Nabi yang mengaminkan. Amin, amin, amin. Diaminkan oleh Nabi 3 kali. Jibril yang mendoakan. Apa itu? Yang pertama, wahai Allah, jangan engkau terima puasa seseorang sebelum dia minta maaf kepada kedua orang tuanya. Sebelum masuk bulan suci Ramadan, minta maaf dulu kepada kedua orang tua. Ada jamaah kita bertanya, Ustaz, orang tua sudah meninggal dunia bagaimana? Orang tua sudah meninggal dunia, doakan mereka supaya Allah terima amal ibadahnya, supaya Allah lapangkan kuburnya, supaya Allah jauhkan dari azab kubur, supaya Allah Subhanahu wa taala terima semua amal ibadahnya. Kalau orang tua yang sudah meninggal dunia. Kalau orang tua yang di kampung, telepon. Ya Ustaz, kenapa? Di kampung kami tidak ada sinyal. Kampungan kali tadi ya. Sekarang mana ada, nggak ada sinyal. Telepon, kalau nggak bisa pulang kampung. Minta maaf kepada kedua orang tua. 1. Yang kedua, wahai Allah, jangan engkau terima puasa seseorang sebelum ia minta maaf kepada pasangannya. Istri minta maaf kepada suami, suami minta maaf kepada istri sebelum masuk bulan suci Ramadan. 2. Yang ketiga, wahai Allah, kata Jibril, jangan engkau terima puasa seseorang sebelum ia minta maaf kepada karib kerabat, tetangga dan sahabat-sahabatnya. Kita yang setiap hari kita bertemu, setiap saat kita berjumpa, terkadang kita mengucapkan sesuatu belum tentu diterima oleh orang lain. Maka di sini kita saling memaafkan sebelum masuknya bulan suci Ramadan. Ini persiapan yang pertama. Yang kedua, persiapkan mental. Apa
persiapan mental bahwa kita akan masuk bulan suci Ramadan, mestilah sehat, sehat fisik, jasmani dan rohani, supaya kita betul-betul puasa kita adalah puasa yang betul-betul puasa yang berkualitas. Ini yang kedua. Yang ketiga, apa persiapan kita akan masuknya bulan suci Ramadan? Nah, ini kalau di sini biasa, mungkin barangkali di mana-mana di Indonesia ini biasa ziaratul kubur. Ada di sini, Bu, ziarah kubur. Udah ada yang ziarah sini? Orang yang ziarah kubur sebelum masuknya bulan suci Ramadan. Ada hadis Nabi, walaupun sebagian ulama mengatakan ini dhaif, tapi karena kita bukan menetapkan suatu hukum, bahwa ketika datang bulan suci Ramadan, penghuni kubur akan keluar dari kubur mereka. Maka mereka akan datang ke rumah-rumah saudara mereka. Wa qalu, mereka berkata, ya man sakana darana, wahai anak-anakku, wahai saudara-saudaraku, wahai suamiku, wahai cucu-cucuku, u'tuni luqmatan au luqmatain, berikan aku berkah dalam kubur satu atau dua suap. Fa in bakhiltum fa bi fatihatil kitab, apabila kalian tidak mau bersedekah untuk aku, maka maksudnya di sini nanti di bulan suci Ramadan banyak sedekah. Kalau tidak mau, fa in bakhiltum fa bi fatihatil kitab, kalau kalian tidak mau bersedekah di bulan suci Ramadan, maka hendaklah kalian bacakan ayat-ayat Al-Quran, kalian berikan kepada aku doa. Ziarah kubur sebelum masuk ke bulan suci Ramadan, yang paling terintinya adalah kita mengingat mati. Sebelum masuknya bulan suci Ramadan, maka persiapan mental kita bahwa ini adalah Ramadan saya yang terakhir. Ramadan saya yang terakhir. Maka kita pun akan berusaha bagaimana Ramadan ini adalah Ramadan yang betul-betul Ramadan yang berkualitas. Bapak Ibu yang mulia, Rajab, Sya'ban, Ramadan, ini adalah bulan-bulan yang penuh berkah. Mudah-mudahan penyambulan bulan suci Ramadan ini, Isra Mi'raj yang kita laksanakan, maksudnya nanti bulan suci Ramadan, semuanya kita Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan dalam bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kita lumpang mandi kalau ada umur yang panjang. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Mohon maaf kepada orang tua-tua kami. Tadi ada request tadi ada orang tua kita, Ustaz, boleh dulu sedikit marungut-ungut atau maronang-onang. Nah, ada beda be. Ai bayang, ai siarana, salam kepada orang tua kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Doa. Bapak Ibu, kita tundukkan kepala dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa niyatin salihati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin. Hamdan na'imin hamdan kamilin. Hamdan na'imahu wa yukafihu mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Badi'us samawati wal ardi ya Malikal mulki ya Dzal jalali wal ikram. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa balligh umurana ila syahr Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa balligh umurana ya Allah ila syahr Ramadan. Wa balligh umurana ya Allah ila syahr Ramadan. Allahumma taqabbal siyamana fi syahr Ramadan. وتقبل أعمالنا في شهر رمضان وتقبل صيام الليل في شهر رمضان وتقبل قراءة القرآن في شهر رمضان وتقبل صدقتنا في شهر رمضان. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والصحة والسلامة خصوصا علينا يا الله لهذه الجماعة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل